Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham menggunakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Hari ini kita lihat ya, untuk Taiwan, closing di harga 450 dengan persentase 0,0%. After harganya drop mulai dari harga 530 tuh ya, harganya drop dan menemui support di harga 430, itu masih belum terlihat adanya pullback ke target rasio 0,382 ya, di mana memang untuk sekarang ada potensi ya, masih tetap ada potensi di P1 untuk lanjut naik tuh, bergerak menuju 0,382 di harga 470 468 di arah sanaan ya. Nah, ini juga merupakan resisten kuat ya, sudah beberapa kali retest kuat tuh, ini sempat jadi neckline dan masih belum ke hit. Jadi untuk P1 masih ada potensi untuk bergerak naik. Namun yang perlu diperhatikan pada perdagangan hari ini volume juga relatif kecil ya. Ini sedikit berbahaya tuh. Ya, ini sedikit berbahaya dan perlu diperhatikan ya. Tuh relatif kecil ya volumenya. Tapi ya semoga saja P1 tetap bisa lanjut naik menuju target 470. Lanjut, di sini ada saham Elsa. Oke, untuk Elsa hari ini closing di harga 340 dengan persentase minus 1,73% ya. Untuk Elsa ini eh, memang berhasil ya, sudah berhasil hit target taking profit, dan ya Kamsia cuan di grup premium juga sudah cuan ya. Good, ini sudah bagus, sudah bisa cuan hari ini di Elsa. Jadi Kamsia cuan kurang lebih kita buy di area 342-an ya, 342, lalu selalu di 360 sudah hit kok ya. Sudah hit. Yang masih mau hold ya nggak ada masalah juga. Selama dia bertahan di atas 326, 324 masih boleh hold ya untuk Elsa. Apakah Elsa masih uptrend? Saya rasa sih masih uptrend. Tapi dengan kondisi sekarang, Elsa ditutup minus 1,73% ya. Selama Elsa belum membuat Shanghai valid, di mana keputusannya akan diambil ketika closing price Elsa di bawah 334, itu sudah terlihat adanya swing low valid, ya teman-teman bisa exit. Tapi kalau memang Elsa masih bisa bertahan di atas 334 dan belum kelihatan adanya swing high valid ya, swing high valid, ya nggak apa-apa, boleh di hold ya. Jadi untuk Elsa sih sebenarnya apakah masih boleh hold ya? Kalau saya bilang sih masih boleh-boleh saja. Target Elsa masih di 378 ya. 378, 390, bahkan bisa lebih. Karena kalau besok memang lanjut naik lagi, breakout 360 ya lebih bagus ya. Oke, jadi untuk Elsa mungkin skill dulu, tapi ini volume juga cukup tinggi ya. Ini banyak yang sangkut di atas. Jadi ya semoga saja besok masih bisa diangkat naik terlebih dahulu. Itu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Akra closing di harga 1425 dengan persentase plus 2,15%. Nah, ini untuk Akra. Perhatikan ya, dari kondisi stokastik sih memang ada potensi terjadinya golden crossing, dan bila memang terjadi golden crossing, harga berhasil breakout kurang lebih ya area 1475, ya boleh untuk spekulatif buy ya. Tuh, 1475 breakout boleh spekulatif buy, karena untuk Akra ini ada target di harga 1600 ya.
Targetnya di 1600, seharusnya kalau memang dia confirm breakout ya tujuannya ke sana 1605 ya. Jadi untuk Elsa, untuk Akra mungkin segitu dahulu. Volume juga masih aktif. Ini ada potensi golden crossing ya. Ini kalau golden crossing breakout bagus ya. Itu. Lanjut di sini ada saham Indi. Indi closing di harga 3260 dengan persentase plus 0,62%. Ini setelah membuat pola double bottom, harganya naik terus. Harga juga masih bisa bertahan di atas SMA 21 di K4. Nggak perlu retest sampai mas 90, harganya juga tetap naik. Ya, di mana ini masih dikategorikan sebagai strong uptrend ya. Jadi masih bagus untuk Indi. Support terdekat untuk Indi itu di harga 3150 ya. 3150, dan untuk resistennya tetap di 3500. Ini masih belum tersentuh. Apakah ada potensi untuk tersentuh di 3500? Menurut saya masih ada. Ya, selama ini masih bertahan di atas 3150 ya memang masih ada potensi untuk bergerak menuju 3500, dan nggak bisa diungkiri bahwa memang ini masih dalam kategori strong uptrend. Ini dari kondisi stokastik juga kelihatan ada potensi terjadinya golden crossing. Bila terjadi, ya harga akan naik. 3500 dan 3700 ya, dua resisten. Lanjut, ada saham MLPL. MLPL hari ini naik cukup kuat ya, di harga 138 tuh. Kurang lebih sudah 21% hari ini naiknya, juga termasuk salah satu emiten di top ranking ya. Top ranking sudah masuk dia. Nah, biasanya kalau ada dongkrakan seperti ini ya, mostly sudah kelihatan adanya eh, swing high dan swing low validnya ya. Ini akan saya cari nih biasanya. Nah, ini sudah ketemu. Nih, ini ada potensi MLPL ya. Lanjut naik ke area sini. 147 hingga 156 ya. Tapi tadi juga sudah sempat naik sih di 146, tapi kepantul kembali. Overall ya, yang bisa saya kasih tahu di sini, 147 hingga 156 ini merupakan supply area, di mana apakah ada potensi MLP lanjut menuju 156 untuk hit targetnya, ya menurut saya masih ada. Ya, masih ada. Dan untuk support terdekatnya tetap di 134. Jadi kalau teman-teman seumpamanya mau pasang keamanan ya, proteksi, ya bisa saja begitu dia turun di bawah 134 bisa exit sebagian, nanti bisa diatur sendiri money management. Jelas supportnya di 134, dan supply areanya di kotak ungu ya 147 hingga 156. Gitu untuk MLPL. So far sih masih oke ya, ini masih aktif, seharusnya masih besok seharusnya masih banyak yang ingin coba scalping ya. Lanjut, di sini ada saham MBPA. MBPA closing di harga 144 dengan persentase plus 24,14%. Nah, MBPA ini kurang lebih juga sama tuh pergerakannya sama MLPL. Dia naik, eh, MLPL juga naik gitu. Ini juga sama ya untuk MBPA. Perhatikan ada supply areanya. Nanti teman-teman yang belum cek video pembahasan MLPL ya bisa dicek ya. Ini sebelumnya MBPA persis. Nah, saya bantu untuk sediakan beberapa support dan supply area, di mana untuk MBPA ya, ini supply areanya di harga 176 hingga 192, itu kotak ungu. Dan untuk supportnya itu di 130 ya. Tadi juga sempat naik sih sebenarnya ke harga 154, tapi kepantul kembali. Tapi it's okay, yang mau hold ya boleh hold ya, tetap di hold kalau yang mau. Karena kenapa? Masih ada potensi PPL untuk lanjut naik dan breakout 152. Kalau breakout ya target selanjutnya kalau saya bilang itu di supply sini. Ya, supply area sini. Untuk support tetap di 130. Gitu ya. Ada saham Antam. Antam sementara closing hari ini di 1840 dengan persentase plus 1,66%. Kondisi stokastik juga sudah golden crossing. Volume hari ini juga cukup tinggi ya. Perhatikan ada beberapa titik penting di sini. 1865 ya, 1865 ada lagi support di area 1765, lagi di 2080.
170. Ya, saya coba bantu untuk sediakan satu support dan tiga resisten ya. Dimana kalau memang Antam seumpamanya berhasil breakout 1865 ya, dimana itu resisten terdekatnya secara confirm ya. Kalau ini kan false breakout. Secara confirm kalau breakout di 1865 boleh diambil karena Antam berpotensi untuk lanjut naik menuju 1970 ya. Jadi kalau memang Antam lanjut naik menuju 1970 ya ini bisa dijadikan sebagai taking profit area ya. Kalau sekarang apakah boleh ambil posisi di Antam ya menurut saya tunggu saja ketika dia breakout 1865 baru ambil ya. Baru bisa diambil. Tapi kalau sudah punya barang ya nggak apa-apa boleh hold selama Antam bertahan di atas 1765. Secara moving average memang Antam masih di bawah moving average eksponensial, MA90 masih belum dihit. Itu ya untuk Antam. Lanjut, di sini ada saham SCMA. SCMA closing di harga 238 dengan persentase min 0,83%. Nah, untuk SCMA sendiri ini juga sudah sedang berada di resisten lainnya ya di harga 342. Ini sempat adanya rejection hari ini minus 0,83%. Kalau saya perhatikan SCMA ini cenderung masih sideways ya. Sideways-nya juga range-nya lumayan besar dari mulai 200 hingga 250 lah di area sanaan. Itu range sideways di SCMA. Oke, tapi kalau saya perhatikan sebenarnya apakah ini sudah termasuk di area taking profit ya menurut saya sudah atau sedang berada di area taking profit ya. Ini saya buatkan supply area saja biar teman-teman juga bisa lebih memahami ya. 242 hingga 252 itu merupakan supply area dan untuk supportnya di 198, untuk support terdekat di harga 222. Jadi untuk SCMA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Harum. Harum closing di harga 16.15 dengan persentase plus 0,62%. Nah, ya, finally kita sudah melihat bahwa Harum ya, posisi Harum sekarang itu sedang berada di support kuatnya di harga 15.75 ya. Ini teman-teman harus aware benar-benar untuk Harum ya. Karena kenapa? Gini, untuk Harum harganya kan sempat naik ke kisaran harga 2.000, tapi memang nggak berhasil breakout 2.000 price levelnya dan memang langsung kebanting turun untuk Harum. Kebanting turun pun sebenarnya selama harga Harum bertahan di atas 15.75 itu masih ada harapan untuk lanjut naik. Tapi kalau kita berbicara Harum sudah berhasil breakout 15.75 ini sedikit berat karena secara arah ya kalau memang Harum berhasil breakout level 15.75 itu ada potensi untuk bergerak melemah kembali. Ya target pelemahan harga Harum ya kurang lebih di area 1375, 1350 di arah sanaan. Jadi yang perlu diwaspadai untuk Harum selama jika memang Harum breakout 15.75 bisa exit ya. Dan saham LPPF. LPPF sudah menunjukkan bahwa dia adanya progres membuat higher high dan higher low ya. Sudah kelihatan tuh adanya higher high dan higher low. Perhatikan LPPF closing di 4720 ya. So far sih untuk LPPF saya coba cek dari weekly chart. Kita bisa cari dari target Fibonacci ya. Sebentar. 4820 ini sebenarnya resisten kuat juga ya di apa namanya di LPPF ini. 4820 itu juga jadi resisten kuat. Kuat-kuat bisa di sini sih. Nah, saya bantu untuk sediakan satu support ya, satu support dan dua resisten. Support terdekat sih di 4410 untuk LPPF dan untuk resisten terdekat di 4820. Apakah 4820 ada potensi untuk di breakout? Menurut saya masih ada dan lumayan besar juga potensinya.
Bila memang 4820 di breakout, ya next target LPPF, kalau kita lihat sih next resistance-nya di 5450. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam watchlist dan pantauan ya untuk LPPF. Ada saham DLT. Yield closing di harga 181 ya, sementara akan saya coba bantu secara broker summary dulu ya untuk DILD ini. DLD kalau kita perhatikan memang adanya akumulasi dari pihak YP dan SQ rata-rata 180 dan 180. Ini YP masih punya barang 23.000 lot dan untuk SQ 15.000 lot pada perdagangan hari ini. Lanjut ada saham SRTG. Tuh ya, untuk SRTG ini harus diperhatikan betul tuh. SRTG closing di harga 2.520. Ada support kuat di harga 2.140, resisten kuat di 3.030. Kalau kita coba cek by Fibonacci, ini sempat kepantul di level 0,786 ya. 786. Oke. 2580. Sebentar ya. 2580. Oke, kalau saya lihat ya untuk SRTG ini kelihatan ya memang adanya pantulan di Fibonacci 0,786 tadi, kurang lebih di harga 2330. Ini kalau saya perhatikan untuk SRTG sih ada potensi sih. Masih ada potensi untuk hit area 2580 itu masih ada. Jadi bisa dipantau ya untuk SRTG ini masih ada kesempatan menuju 2580 dulu sebelum lanjut turun ya, 2580. Itu masih bisa dicatat tuh untuk SRTG ya, 2580. Ya, 2580. Oke, jadi untuk SRTG apakah masih condong turun? Ya menurut saya masih condong turun karena saya sudah lihat adanya lower low dan lower high ini kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau mau short sell bisa target di 2580. Lanjut ada saham MLIA. MLIA so far eh, masih dalam triangle-nya ya. Ini kalau saya perhatikan tuh masih dalam triangle-nya dan sempat hit juga 505, kurang lebih 17%. Ini juga lumayan ya, volumenya juga lumayan tinggi tuh untuk MLIA, masih stabil juga. Nah, ini sudah sebenarnya di target taking profit ya, di MLIA ini sudah berada di target taking profit, tinggal tunggu saja pantulannya. Yang belum beli ya nanti tunggu saja serok lagi di sini ya, serok lagi di sini. Yang mau taking profit yang sudah punya posisi ya bisa exit ya, karena ini sudah berada di garis trend line. Gitu untuk MLIA sebenarnya apakah bisa dimasukkan ke watchlist ya? Bisa saja. Itu ya. Lanjut ada saham BP. BP closing di harga 139 dengan persentase minus 4,14%. BP juga ada support kuat ya di harga 129 tuh. Itu jadi support kuatnya BP. Dan untuk resisten kuatnya di 154. Bila memang BP semuanya berhasil bertahan di atas 129 boleh hold, tapi kalau breakout ya bisa exit. Begitu pula juga kalau BB berhasil breakout resisten 154 bisa tambah muatan. Tapi kalau kita lihat adanya rejection seperti ini ya bisa taking profit ya, simpelnya seperti itu. Kalau menurut saya dari posisi sekarang BB sih cenderung turun ya menuju supportnya di harga 129. Tapi nanti bisa dianalisa kembali, tenang saja karena memang masih ada minor supportnya tuh. Masih ada minor support di 139. Gitu ya untuk BB. Lanjut ada saham Esta. Esta ya secara chart nggak ada menariknya ya. Sorry to say tapi nggak ada menariknya. Saya juga tahu kalau Esta ini memang nggak liquid, jadi sebaiknya dihindari ya. Tuh, mainnya cuma jutaan, sorry, cuma ratusan juta, nggak sampai miliar nih. Ini dihindari saja. Ya saya coba bantu BQ rata-rata 116, EP rata-rata 116, nggak worth it ya untuk Esta ini. Gitu.
Lanjut, ada saham BRPT. BRPT closing di harga 845 dengan persentase plus 4,97%. BRPT juga volume juga masih aktif ya. Ini Barito Pacific ini masih aktif. Saya bantu untuk list-list saja support-supportnya. Support penting ya. 710, ada lagi resisten di 910, support di 770. Nah, dari moving average exponential sih closing hari ini tepat di EMA 90 ya. Tepat di EMA 90-nya dan adanya golden crossing. Bila seperti ini biasanya itu ada potensi untuk bergerak naik dan breakout EMA 90 lanjut naik. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Dan kalau sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Dan biasanya juga kalau BRPT antisipasi ya, kalau dia nggak berhasil breakout 855 ya bisa jadikan sebagai target taking profit tuh. Karena ini resistannya. Tapi kalau breakout ya boleh hold karena ada potensi lanjut naik menuju 910. Itu ya simpelnya BRPT. Kita lanjut, di sini ada saham Sido. Sido hari ini naik 3%, ya. Hari ini naik 3% untuk Sido. Support kuat tetap berada di harga 705. Support kuat, resisten kuat di 780. Ya, 780. Untuk Sido ini sudah turun cukup lama. Ini ya yang kita harapkan ya untuk Sido. Kalau memang adanya pola inverted head and shoulder ini bagus ya. Kalau sampai dia membuat pola inverted head and shoulder ini bagus, akan saya masukkan ke watchlist juga. Ya, ini tinggal tunggu right shoulder-nya, baru kita coba entry. Gitu ya untuk Sido. Lanjut, di sini ada saham BBTN. BBTN eh, masih di bawah EMA 90, masih merembet di EMA 90-nya ya. Secara moving average masih di sana-sana saja. BBTN juga sebenarnya ada dua resisten dan dua support ya. Saya bantu untuk BBTN support terdekat di 1500, breakout 1500, next supportnya di 1455, untuk resistennya di 1555 dan 1615. Sebenarnya posisi sekarang sih sudah di resisten, tapi kalau dia bisa lanjut naik ya targetnya di 1615. Tapi kalau turun targetnya di 1500 gitu ya untuk BBTN. Lanjut, ada saham terakhir, ada saham ASA. Untuk ASA closing di harga 1175 dengan persentase minus 1,26% tuh. Ya untuk ASA, coba cek dari weekly chart tuh memang benar ya. ASA ini ada 0,786. Itu ada support tuh di harga 1075. Ini lumayan kuat juga supportnya. Nah, ASA ini juga sudah turun cukup dalam. Seharusnya ada kalahnya dia akan rebound ya. Ada kalahnya dia akan rebound. Oke. Bentar. Target rebound ya, saya coba bantu listkan resisten terdekatnya. Tuh, 1380. Support di bentar. Support di 1060, resisten di 1265. Ya, ini untuk ASA sebenarnya masih downtrend ya. Terus terang kalau downtrend sih ya kita sedikit force, kita sedikit melawan arah tren. Ya sebenarnya sedikit berat, tapi kalau teman-teman mau coba ya nggak apa-apa. Ini target resistennya di 1265, supportnya di 1060. Saya perkecilkan lagi time frame-nya. Secara apa namanya? Secara stokastik sih memang masih mengarah turun ya. Resistance terdekat di 1230, support di 1060. Ini kalau memang ASA tembus 1230 lanjut naik ke 1380, 1350 di arah sanaan ya. Gitu untuk ASA sebenarnya ya. Mungkin segitu dulu dari saya, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Goodbye.